menerima setiap taburan kebenaran firman. Mari kita katakan, ya Yesus, aku percaya bahwa setiap firman-Mu ya dan amin. Ya Yesus, ku percaya, aku percaya. Lewati lemah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan, ya Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, aku percaya. Lewati lemah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan, Yesus, aku percaya, aku percaya. Lewati lemah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Yesus, aku percaya. Ya Yesus, aku percaya. Saya sembah, aku percaya. Lewati lemah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Yesus, aku percaya, aku percaya. Lewati lemah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya.
jamin, kemenangan sudah terjamin. Haleluya. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Haleluya. Kemenangan sudah kau jamin. Haleluya. Aku percaya. Haleluya. Terima kasih. Kami lebih dari pemenang. Oleh karena Yeshua HaMashiach yang mengasihi kami. Dan karena Yeshua sudah menang, maka kami juga menang bersama Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Melalui kata-kata manusia yang sangat terbatas, Roh Kudus bekerja menjamah setiap kehidupan, mencelikkan setiap hati dan pikiran, dan memberikan kami kemampuan, kerinduan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya, tidak terkecuali seorang pun, dan supaya tidak ada satu pun benih firman yang tercecer, terbuang, dan dicuri oleh iblis. Pagari kami dengan para malaikat Samim yang kudus, bentengi kami, dan bungkus kami dengan darah anak domba Elohim, darah Yahweh Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhirnya hanya demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Rende benaventuranza abundante siempre. Haleluya. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Saudara, seperti lagu tadi, kemenangan sudah dijamin. Jadi, mengapa sudah dijamin? Karena seolah-olah kemenangan belum menjadi milik kita, tapi sudah dijamin. Tapi sebetulnya di pihak Elohim, menang itu sudah bukan dijamin, tapi sudah menang. Amin. Nah, tapi karena kita manusia, itu kita bergumul, ya. Kita selalu bergumul di dalam masalah-masalah kehidupan kita. Nah, jadi kita seolah-olah melihat kemenangan itu belum terjadi, hanya dijamin. Tetapi kita harus berpikir bahwa kita tuh pemenang, lebih dari pemenang. Ya, jadi tidak melihat persoalan yang belum kunjung selesai, ya. Tetapi kita tahu bahwa karena seluruh tahun hidup kita ada di tangan Elohim, kita tahu bahwa semuanya itu sudah terjadi dengan sempurna. Jadi dikatakan dia yang memanggil kita itu dia setia, dia adil, dan dia bertanggung jawab atas panggilannya terhadap diri kita. Sehingga kalau dia memanggil kita, menyelamatkan kita, menguduskan, membenarkan kita, dikatakan dia sudah menyempurnakan. Di dalam kitab Ibrani dikatakan satu kali dan untuk selamanya dia telah menyempurnakan semua orang yang dia kasihi, dia pilih. Jadi kita kalau melihat diri kita jauh dari sempurna, tapi Elohim sudah menyempurnakan kita. Nah, itu namanya hidup dalam iman, ya. Dengan selalu melihat kesempurnaan yang telah dia kerjakan dalam hidup kita, maka kita bisa melalui hidup kita sehari demi hari itu dengan cara berpikir, cara pandang, perasaan, tingkah laku, kata-kata yang berbeda, saudara. Berbeda luar biasa. Jadi misalkan ketika Yosua dan Kaleb itu adalah dua di antara 12 orang pengintai yang diutus Mose untuk melihat Kanaan. Setelah melihat itu maka 10 orang itu kata-katanya berbeda dengan 2 orang Yosua dan Kaleb. Betul nggak? Yang 10 orang berkata, waduh, kita diutus ke Kanaan ini untuk mati, untuk dimakan oleh bangsa enak, kan gitu. Raksasa, kita tidak mungkin bisa. Kok mau masuk kota itu, ngalahkan itu aja, nggak mungkin bisa kita kok mau menduduki. Tetapi Yosua dan Kaleb beda. Dia berkata, aduh negeri itu indah luar biasa. Yahweh sudah menjanjikan dan kita sudah pasti kita akan memiliki itu. Loh, beda loh. Beda nggak? Nah,
ketika kata-kata mereka berbeda, karena persepsi mereka berbeda, karena cara berpikir mereka berbeda, karena apa yang mereka dengar ketika firman dikatakan melalui Mose bahwa Elohim sudah menyediakan Kanaan untuk Israel, bahwa Israel itu memiliki warisan, yaitu tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb itu mengaminkan itu, sehingga tidak melihat rintangan, dia tidak melihat kesulitan di sana, tidak melihat musuh-musuh raksasa-raksasa itu, tidak. Yang dia lihat hanya janji Yahweh Elohim. Sehingga kata-katanya berbeda. Dan ketika kata-katanya berbeda, saudara tahu apa yang terjadi? Berkatnya juga berbeda. Yahweh begitu marah kepada 10 orang itu, sampai-sampai Yahweh berkata bahwa 40 tahun mereka akan berputar-putar di padang gurun, dan 10 pengintai yang tidak percaya itu beserta keturunannya semuanya mati. Yang bisa masuk adalah keturunan yang kedua. Tapi Yosua dan Kaleb dijanjikan Yahweh mereka akan masuk tanah Kanaan. Amin. Tahu cerita itu? Nah, jadi 2 orang ini sudah lanjut usia masuk ke Kanaan. Karena apa? Kata-kata mereka. Itu sebabnya penting sekali berkata-kata sesuai dengan iman, sesuai dengan kenyataan, bukan kenyataan yang kita lihat, tapi kenyataan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita semuanya. Amin. Nah, haleluya. Jadi pagi hari ini saya beri tema khotbah ini adalah hidup ini adalah peperangan. Saudara, cocok sama lagu tadi. Aku yakin, aku percaya. Kenapa? Hidup ini adalah peperangan. Saudara, kalau saudara membaca seluruh sejarah Israel, sejarah mereka itu diwarnai dengan peperangan. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah berperang dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ketika masuk Kanaan, mereka terus berperang untuk mengusir orang-orang yang tinggal di Kanaan. Dan setelah kerajaan yang didirikan pertama kali oleh Daud, kerajaan Yehuda, terus terjadi peperangan. Ketika kerajaan itu diteruskan oleh Salomo putranya, terus terjadi peperangan. Ketika Salomo punya 2 anak, Yerobeam dan Rehabeam, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Ya, yang utara itu kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Yang selatan kerajaan Yudea atau Yehuda, ibu kotanya di Yerusalem. Mereka bahkan perang sesama saudara, utara dan selatan. Kayak perang Amerika Utara dan Amerika Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kamboja, perang saudara. Juga perang dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Sejarah kitab suci kita di dalam tanah itu penuh dengan peperangan. Bagaimana dengan lalu ketika gereja ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu? Apakah terjadi peperangan? Terus terjadi peperangan. Paling tidak gereja mula-mula itu diperangi atau ditindas, dianiaya, dibunuh, diperlakukan tidak adil oleh bangsa Romawi. Tetapi saudara, ketika bahkan gereja sudah berdiri, ketika waktu itu Roma di Vatikan sebagai pusat dari gereja Katolik, lalu diteruskan di abad-abad pertengahan, yaitu tahun 1000 lebih, ketika Eropa akhirnya bukan hanya Katolik tetapi juga akhirnya ada Protestan dan sebagainya. Perang salib itu saudara dengan orang-orang Turki, orang Arab itu terus berlanjut. Terus terjadi peperangan. Bagaimana dengan hari ini? Terjadi peperangan atau tidak? Terus terjadi peperangan. Tetapi peperangan mungkin tidak secara fisik, tetapi perang teknologi, perang konsep hidup, perang ideologi, perang politik. Perang itu terus terjadi sampai hari ini, saudara. Itu sebabnya Rasul Saul berkata dalam kitab Efesus bahwa
hendaklah engkau mempersenjatai dirimu dengan selengkap senjata Elohim. Karena kita ini berperang. Dan ternyata yang diperangi itu bukan manusia. Nah, kalau di dalam sejarah perjanjian lama, musuh itu darah dan daging manusia. Itu hanya lambang, saudara. Jadi kalau saudara melihat sejarah perjanjian lama, itu hampir semuanya adalah bayangan. Itu gambaran. Apakah orang Kristen sampai sekarang tetap berperang melawan manusia? Tidak. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus memberikan arti yang sesungguhnya dari apa yang dimaksud dengan peperangan. Demikian juga dengan hukum-hukum yang lain, termasuk soal makanan dan sebagainya. Itu bayangan semua. Jadi kalau sekarang ternyata, kalau zaman dahulu, zaman Torah, peperangan itu melawan manusia, darah dan daging, maka sesungguhnya itu hanya mewakili roh-roh jahat, kuasa kegelapan, roh najis, penghulu kegelapan di udara yang harus diperangi oleh umat Elohim yang memiliki roh Elohim. Bisa mengerti di sini? Bisa? Nah, jadi orang Kristen sekarang itu tidak berperang melawan manusia. Kalau saudara lihat ada negara Kristen yang perang dengan negara lain yang juga mungkin mayoritas agamanya berseberangan dengan Kristen, itu kan masalah politik. Masalah politik, bukan masalah agama. Tapi kalau di dalam hidup kita mengiring Elohim, maka peperangan itu memang terus ada sejak zaman dahulu sampai hari ini. Kalau peperangan zaman dahulu itu sebelum Yesus datang, itu dilambangkan dengan peperangan melawan manusia. Maka sekarang dinyatakan bahwa peperangan kita bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa kegelapan. Tapi kuasa-kuasa kegelapan ini bekerja di dalam kehidupan manusia-manusia durhaka yang tidak mengenal Elohim. Amin. Itu intinya di situ. Tetapi ada agama tertentu, khususnya saudara kita yang di seberang itu, memaknai kitab sucinya itu berbeda dengan kita. Kalau di zaman nabinya mereka suka berperang. Kalau di zaman nabinya orang yang tidak mau takluk harus ditaklukkan, maka mereka tetap memaknai itu sebagai suatu perintah Tuhannya yang harus dilakukan sampai kapan. Sehingga mereka itu senangnya perang memang. Ya ini yang saya katakan, memaknai agama tidak pada konteksnya. Memaknai hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci tidak pada konteksnya. Itu sangat berbahaya. Saudara bayangkan kalau kitab suci kita mulai Kejadian sampai Wahyu, itu kita telan mentah-mentah semuanya sebagai mandat, amanat, perintah, ketetapan, hukum yang absolut, yang tidak bisa diubah sedikit pun. Apa jadinya orang Kristen? Saya yakin tidak ada yang namanya orang Kristen. Loh kenapa? Coba saudara baca. Kalau saudara, kita harus mengikuti semua yang ada di kitab suci. Orang Kristen itu isinya mau perang dok, saudara. Betul nggak? Ya perang bersenjata terus. Jadinya apa kita ini? Seluruh dunia harus kita taklukkan. Seluruh dunia harus menyembah Yahweh Elohim. Kalau tidak, singkirkan. Loh masa gitu? Bagaimana dengan perbudakan? Di dalam kitab suci kita diatur tentang perbudakan. Perang, pampasan perang, termasuk manusia tawanan perang, boleh dijadikan istri. Lah kalau orang Kristen gitu bagaimana? Gereja apa bisa berdiri kalau seperti itu? Saudara, ini yang saya mau menjadi latar belakang khotbah bagi hari ini, ya, untuk saudara mengerti kekristenan itu apa. Hidup sebagai orang Kristen itu hidup dalam peperangan. Tapi siapa musuh kita? Itu yang harus kita tahu. Yang kita musuhi itu bukan babi, bukan tikus, bukan ular. Yang kita musuhi bukan manusia. Bukan, saudara. Yang kita musuhi adalah kuasa kegelapan. Lupa Elisa kenapa ya kok berubah? Ya berubahlah. Masa saudara tidak mengerti? Tahun 2010 saya sudah khotbah tentang 7 langkah kelahiran kembali.
Mengerti nggak? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Jangan saudara bilang saya pelin-pelan. Loh, siapa bilang saya pelin-pelan? Justru karena konsistensi saya, maka sekarang saya ngomong seperti ini. Masih ingat nggak 7 langkah kelahiran kembali? Ayo, masih ingat? Yang ingat angkat tangan. Khotbah saya 7 langkah kelahiran kembali. Angkat tangan yang ingat. 7 fase, ya sama. 7 fase kelahiran kembali. Angkat tangan yang ingat. Yang nggak ingat? Yang lain nggak ingat, yang ingat nggak sampai 10%. Itu sebabnya saudara bingung-bingung. Kenapa Pak Elisa minggu-minggu ini bilang boleh makan segala? Katanya nggak boleh. Loh, saudara, kelahiran kembali, bukan kelahiran baru. Masih ingat? Kembali itu mundur atau maju? Mundur. Tapi mundur untuk maju. Sekarang saya mau tanya, saudara kalau dilahirkan kembali itu supaya menjadi anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Elohim. Lihat sisilahnya Yeshua Masiah. Yeshua Masiah. Yeshua Masiah anaknya siapa? Dalam sisilah di Matius dan Lukas, anaknya siapa? Yosef. Terus Yosef anaknya terus terakhir anaknya siapa dia? Anak Elohim. Dia disebut anak Elohim itu maju atau mundur? Maju atau mundur? Mundur. Itu dasar saya kelahiran kembali. Yang saya katakan 7 fase atau 7 tingkatan kelahiran kembali. Ketika saya mengajarkan tentang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini sesuai Taurat, itu namanya fase Taurat. Saya kan sudah bilang Bu, 10 tahun yang silam lebih. Kita ini dalam fase Yeshua HaMashiach dilahirkan kembali. Lalu orang yang percaya Yeshua dibaptis nggak? Mundur, itu fase Yohanan. Yohanan kan baptis dengan air, Yesus pembaptis dengan roh. Jadi ketika kita percaya Yeshua, kita dibaptis roh. Itu terlebih dahulu bahkan. Jadi urutannya seperti itu. Seperti papi saya ketika bertobat, langsung dipenuhi Roh Kudus, belum dibaptis saya. Itu urutannya yang benar, saudara. Dogma gereja, harus baptis air dulu. Sekarang saya tanya, percaya Yeshua dulu atau baptis air dulu? Ya percaya Yeshua dulu kan. Dan ketika siapa yang percaya kepada Yeshua, Yeshua berkata, barang siapa percaya kepadaku, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dia maksud adalah roh Elohim yang akan ada di dalam orang tersebut. Tidak usah ngomong soal baptisan, saudara. Ketika orang percaya Yeshua dipenuhi Roh Kudus, lalu dibuktikan dengan dibaptis air untuk saksi di hadapan manusia bahwa dia menjadi hidup baru. Lalu Yohanan, fase Yohanan, lalu fase apa selanjutnya? Fase apa? Taurat. Sebelum orang percaya Yesus kan hidup di bawah Taurat, di bawah hukum. Lah itu yang kita alami selama 10 tahun lebih ini. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Setelah fase Taurat, fase apa? Masih ingat? Masih ingat gak? Tidak ingat? Fase Taurat itu fase padang belantara, padang gurun. Fase gunung Sinai. Fase perhambaan. Kita diperhamba oleh hukum-hukum. Jangan kecap ini, jangan jamah ini. Kalau fase Taurat kita lewati, fase ketika Taurat belum diberikan. Fase apa itu? Abraham. Zaman Abraham belum ada Taurat toh? Lalu itu kita sudah lewati fase Abraham. Itu sebabnya khotbah-khotbah saya tentang Abraham. Mungkin saudara tidak ingat tahun lalu saya khotbah terus tentang Abraham. Anak Abraham hidup dalam perjanjian dengan Elohim, berjanji Abraham. Mungkin saudara tidak mudah gitu.
Setelah fase Abraham, fase apa? Fase Nuh. Fase Nuh itu terbagi dua. Nuh keluar dari Bahtera sebelum Nuh masuk Bahtera. Nuh keluar dari Bahtera, Nuh masuk Bahtera. Kita kan ini mundur ini ceritanya. Jadi kalau fase Nuh itu kita melalui fase di mana Nuh itu keluar dari Bahtera. Dan ketika Nuh keluar dari Bahtera, Yahweh bilang apa? Semua binatang yang bergerak di padang boleh kamu makan. Loh, lupa saudara, lupa. Jadi bingung atau sekarang jadi mudeng? Saya kan gembalakan di sini. Saya bukan khotbah cuma comot sini, comot sana. Khotbah saya itu sebabnya saya selalu berkata, kalau saudara tidak mengikuti saya sejak awal, saudara tidak akan pernah mengerti doktrin saya. Saya itu tidak kayak pendeta-pendeta lain yang khotbahnya cuma tekstual-tekstual. Tidak. Khotbah saya itu seumur hidup saya, itu ada sambungannya, saudara. Jadi kalau saudara tidak mengikuti saya, saudara bisa salah paham. Oh, Pak Gembala sekarang aneh sekarang. Katanya makan bak. Jemaat dikasih bak. Aneh Pak Gembala ini, pelin-pelan, tidak konsisten. Tiwas aku sudah benci sama bak, dendam kesumat. Sudah saya ini sentimen pribadi sama B2. Siapa yang nyuruh saudara begitu? Saya loh tidak pernah sentimen. Kita kan udah dalam fase Torah, ya sudah ikuti aja. Nah di dalam fase Torah itu saya tanya kepada saudara, saudara berhasil atau gagal? Saudara cuma berhasil tidak makan babi. Tapi setelah saya cek yang lain-lain, ternyata suka makan babi juga. Jadi Taurat itu tidak pernah membebaskan manusia. Itu untuk saya membuktikan pada saudara, kita itu hidup bukan di bawah hukum. Tetapi ketika saya berkhotbah di dalam fase Torah, maka saudara, saya harus serius menekankan hukum itu sedemikian rupa. Kalau tidak, saudara tidak bisa memaknai dan menjiwainya. Saudara tidak tahu kegagalan saudara nanti. Itu sebabnya saya kan sering kali berkata, saudara tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak makan ular. Tapi makan udang nggak? Makan kepiting nggak? Makan belut, makan lele, makan tuna kecil yang tidak bersisik, udin tidak bersisik, malalukis yang tidak bersisik. Padahal semuanya itu dilarang oleh Taurat dengan larangan yang sama. Lah kenapa saudara milih-milih tidak makan babi tapi yang lain dimakan? Berarti saudara tidak pernah taat pada Taurat. Bisa ngerti? Di fase Taurat itu hanya untuk membuktikan bahwa tidak ada manusia yang bisa melaksanakan Taurat itu dengan sempurna. Apakah dengan sekarang kita masuk ke era Nuh keluar Bahtera? Nuh keluar Bahtera itu ada dua. Tentang pelangi sebagai tanda perjanjian Elohim bahwa Elohim tidak akan menghukum bumi dengan air kembali. Tidak akan. Tidak pernah. Itu sebabnya si Satan itu menggunakan bom nuklir dan sebagainya, menciptakan tsunami seolah-olah menghukum suatu pulau, suatu kota. Itu ulahnya si iblis. Yahweh tidak akan menghukum bumi dengan air. Dan di sana dikatakan semua yang bergerak di padang boleh kamu makan. Nggak ada namanya pilih-pilih. Apapun silakan dimakan. Ya, tapi nanti ya, apapun silakan dimakan. Nanti dulu ya. Bukan berarti saudara langsung semua saudara makan karu-karuan. Ya, kembali. Nanti setelah fase ini, fase keluar dari Bahtera, semua boleh dimakan, maka dilanjutkan dengan fase di mana Nuh masuk ke Bahtera. Jadi fase selanjutnya di hadapan kita, saudara diberi kebebasan apapun boleh kamu makan, tapi kita akan menuju ke fase di mana saudara harus masuk ke dalam Bahtera keselamatan. Kalau tidak, binasa. Pintu tertutup, saudara tidak bisa masuk. Jadi ketika orang diberi kebebasan, maka dia diberi kepercayaan oleh Elohim untuk mengelola seluruh hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Dan ini akan menentukan dia masuk ke Bahtera atau tidak.
Dan setelah masuk bahtera, fase selanjutnya adalah fase Henokh, yaitu pengangkatan. Nah ini saudara, jadi saya sudah buka sekarang semuanya. Ya saya tidak tahu apa yang akan terjadi tahun-tahun mendatang. Tetapi sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari Elohim, tahun 32 adalah masa kegelapan. Dan anehnya adalah berita-berita terbaru di YouTube. NASA menemukan bahwa ada asteroid yang luar biasa besarnya yang disinyalir dengan hitungan matematis dan fisika yang sangat rumit, dia akan menghantam bumi tepat tahun 32. Dan kalau itu menghantam bumi benar-benar gelap, saya tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya, saudara, selalu siap. Hidup ini bukan seenaknya sendiri. Saudara diberi kebebasan, bukan berarti saudara bisa semaunya sendiri, bisa mengerti sendiri. Nanti saudara, saya sudah berkali-kali ngomong kepada saudara, berbicara. Inti dari Taurat itu kan bayangan, tapi esensinya ada. Yang saya terangkan minggu lalu, termasuk wanita yang mes setiap bulannya, itu apa artinya? Mengapa itu dianggap najis? Hewan-hewan mengapa dianggap najis? Saudara, ribuan tahun yang silam, 4.500 atau 5.000 tahun yang silam, di mana dunia Mesopotamia itu dipenuhi dengan diet atau cara makan, di mana semua yang bergerak boleh dimakan. Nah, sekarang kita maju ini dari zaman Nuh, semua yang bergerak di padang boleh kamu makan. Nah, setelah Nuh keluar bahtera, semua kan boleh dimakan. 3 anaknya Nuh itu menjadi sumber dari bangsa-bangsa di seluruh bumi. Sehingga pada akhirnya bangsa-bangsa kebudayaan yang hidup waktu itu semua dimakan memang. Dan banyak di antara mereka itu, mereka sekalipun keturunan Nuh, tetapi banyak menyimpang dan menyembah berhala. Nah, ketika ada keturunan Nuh yang satu yang disebut Sem, itu sebabnya bangsa Israel disebut bangsa Semit, karena Abraham keturunan Sem. Dan disinilah Abraham itu memiliki suatu kesadaran yang luar biasa akan tingkah laku bangsa yang ada di sekitarnya, termasuk bangsanya sendiri, Ur Kasdim. Sehingga dia terpilih menjadi bapak orang percaya. Ini cikal bakalnya, sampai pada akhirnya melahirkan bangsa Israel. Dan ketika semua bangsa di dunia itu dipenuhi dengan adat istiadat yang sama, dengan cara makan yang sama, dengan penyembahan berhala yang sama, tetapi ada suatu bangsa yang dikeluarkan oleh Elohim supaya mereka tidak bercampur dengan bangsa lain, maka saudara, sangat penting bagi Elohim untuk memilah-milah mana makanan yang halal, mana yang najis, demi mereka tidak bercampur dengan bangsa-bangsa itu. Itu tujuannya. Bukan berarti babi itu lebih buruk dari sapi, tidak, bahkan lebih unggul. Tapi karena semua penyembah berhala pemakan babi, maka Yahweh bilang babi itu najis. Loh Pak Elisa kok gak ngomong dari dulu kayak gini? Loh ini aku kayak ngomong-ngomong kan gak masuk-masuk orang. Loh ya apa sih? Jangan bilang ya yang makan babi selama ini, loh ini itu betul aku. Siapa bilang kamu betul? Kamu tidak taat. Siapa bilang kamu betul? Kamu tidak taat. Gagal kamu. Yang taat selama ini, dia berhasil. Loh, barang siapa melakukan Taurat, dia akan hidup. Jangan main-main. Loh Pak, Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Benar. Tapi Taurat bisa membuat orang hidup dengan baik. Coba saudara jangan hidup menurut Taurat. Kepingin tahu, berakhir di mana kamu? Kamu berakhir di penjara, berakhir di pemakaman. Taurat bilang jangan membunuh. Kamu seenaknya bunuh orang. Kemana kamu? Taurat bilang jangan mengubah batas tanah miliknya orang lain. Kamu ubah. Taurat bilang jangan mengingini istrinya orang lain. Kamu ingini. Apa yang terjadi? Taurat memang tidak menyelamatkan. Tetapi Taurat memberkati kita selama hidup di dunia ini. Amin. Saudara saja tidak mudah
digembalakan 26 tahun, tidak mengerti. Karena saudara kalau dengar firman, ngantuk. Ngantuk, dari sini bisa kelihatan yang ngantuk itu. Kenapa cuma khotbah 1-2 jam kok ngantuk sebulan, seminggu sekali? Yang saudara cari apa? Hidup ini peperangan, saudara. Ya, kembali lagi. Jadi, nantikan. Fase kita adalah fase Nuh keluar dari bahtera. Semua yang bergerak boleh kamu makan. Waduh, tapi nggak enak Pak. Sudah 18 tahun nggak makan bak. Loh, siapa yang nyuruh kamu makan bak? Kalau kamu nggak suka, nggak apa-apa. Saya kan bilang, boleh. Bagi yang senang ngempet-ngempet, sekarang ada tahun Yobel. Itu loh maksud saya. Saya tidak berkata, kalau kamu nggak makan bak, berarti kamu nggak masuk ke eranya Nuh. Enggak. Saudara mau makan sayur, bahkan makan rumput. Karepmu, saudara, itu urusanku. Jadi sekarang saya, ini enak, nggak ngawasi saudara lagi, makan apa kan? Saudara juga mau makan di mana pun nggak usah takut-takut. Biasanya mau mampir Hengmin aja ketakutan. Tolak toleh. Siapa tahu ada jemaat lain yang lewat sini. Nanti salah paham. Nanti masuk rumah makan yang semuanya Chinese food, lihat kiri lihat kanan. Siapa tahu ini jemaat kan ada yang nge-grab ya, GoFood ya. Nanti tiba-tiba datang ke sini, nanti salah paham. Dipikir saya makan itu. Sekarang ada enggak pakai gitu. Mau saudara mau nongkrong di mana saja. Mau di Kelapa 17. Saudara mau di Kok Petrus. Saudara di pasar belanja. Beli apa? Ini B2. Silakan. Saudaramu yang lain, ini jajaran sapi dan bak. Yang satu sapi, satu bak. Nah, gak usah saingan. Itu maksud saya. Merdeka enak loh. Ya, yang munafik gak jadi munafik. Yang ngempet-ngempet bisa tersalurkan. Tapi yang nggak mau, lu tidak apa-apa. Kamu makan apa sakarmu, saudara. Semua orang itu merdeka, bebas menentukan apapun untuk dirinya sendiri di hadapan Elohim. Makanan tidak membawa kita lebih dekat dengan Elohim. Makanan juga tidak menjauhkan kita dengan hubungan dengan Elohim, saudara. Itu yang Rasulullah katakan. Memang kalau nggak makan bak, kamu tambah rohani. Kalau makan bak nggak bisa rohani. Saya bilang, saya dulu di Surabaya makan bak. Aku ngusir setan Melayu. Oh, setannya takut sama bak. Iya, setannya soalnya bukan orang Kristen. Bukan orang. Memang bukan orang. Loh, kalau saya katanya, kalau saya makan babi, setannya itu agamanya yang nggak suka makan babi, lari setannya. Jadi kalau saya tanya orang Kristen suka makan bak, saya suka makan bak, saya tanya enggak mau lari-lari, gitu. Gara-gara kita makannya kan sama. Apa gitu? Sama sekali tidak. Saudara pikir selama ini saya khotbah itu dipikir kayak apa? Itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bahkan berlari-lari sambil jingkrak-jingkrak. Itu sebabnya hati-hati kalau mendengar saya khotbah. Banyak jebakan di sana. Jadi sekarang sudah lega. Tuh, yang mandu-mandu kok cuma Kelvin. Kelvin gini. Hati-hati kamu berat badanmu kayak gitu. Ya. Selama ini 18 tahun saudara tidak makan itu saudara selamat tidak kena kolesterol darah tinggi, betul nggak? Nah, bayangkan makan samzam atau samcan atau sopo jenenge, ya. Saudara makan itu terus-terusan tiap hari, apa yang terjadi dengan tubuhmu nanti? Jangan kalau saudara, saya bilang minggu lalu, orang Minahasa ini kebanyakan mati stroke dan sebagainya itu bukan karena makan bak. Tetapi karena dehidrasi kurang minumnya diganti cap tikus, alkohol. Mereka merokok, mereka ngopi, dan mereka makan yang lain-lain termasuk rempah-rempah campur untuk bumbu RB dan sebagainya. Itu menaikkan tekanan darah luar biasa rempah-rempah. Jadi saya katakan seperti itu, bukan karena bak. Bukan berarti kalau makan bak banyak itu aman. Jangan salah lagi. Yang namanya hewan itu
ada lemaknya. Mau lemaknya bak itu terbagus dengan asam lemak oleat yang tidak jenuh 60%, yang jenuhnya 40%, kebalikannya sapi dan kambing dan ayam. Lemak jenuhnya itu hampir 80%, lemak tidak jenuhnya cuma 20-30%. Jadi kalau diambil lemaknya, itu yang terbaik itu babi. Itu penyelidikan beberapa tahun ini, yang dulu nggak pernah diselidiki. Dan agar saudara tahu, kalau nyelidiki masalah manfaatnya babi, antara kubu pemakan babi dan kubu yang benci babi, itu hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Saudara mau percaya yang mana? Saudara percaya yang mana? Saya lebih percaya yang bolohan, saudara. Karena terbukti bangsa itu bangsa yang terbuka, transparan. Bangsa itu tidak pernah nutup-nutupi, tidak licik. Saudara, saya tidak mau terlalu dalam ngomong ini nanti. Semua obat yang saudara makan farmasi, itu dari barat atau dari timur? Dari barat. Semua tentang nutrisi, pelajaran-pelajaran tentang kandungan-kandungan dari makanan dan minuman, semua itu dari barat. Mereka terang-terangan kalau ngomong, sekalipun tetap ada konspirasi. Di seluruh dunia ini selalu ada konspirasi. Tetapi saudara, basicnya mereka itu sangat terbuka. Ketika suatu negara itu basicnya adalah kekristenan, maka mereka itu intinya, esensinya adalah mengasihi sesama. Sehingga apa yang mereka katakan itu supaya memberkati manusia, bukan untuk menjerumuskan mereka. Jadi kalau saudara seperti LGBT misalkan, LGBT ini tentu saja ada yang pro, ada yang kontra. Sama dengan penyelidikan daging-daging atau apapun, ada yang bilang ini bagus, itu tidak bagus. Itu selalu saudara. Nah, tolok ukur mana yang kita pakai? Tolok ukurnya nomor satu adalah tubuh saudara sendiri. Tubuh saudara sendiri. Saudara makan apa, minum apa, rasakan. Kalau tubuhmu nggak enak, ya berhenti. Ya. Tapi kalau kamu merasa enak, silakan terus. Bisa ngerti nggak? Sekarang ini, kalau misalkan kitab suci ditulis hari-hari ini, Taurat ditulis hari-hari ini, dengan peradaban seperti ini, maka yang halal dan yang najis bukan lagi menunjuk pada seekor binatang, tapi kepada zat-zat kimia, zat-zat karsinogenik yang ada di setiap makanan yang bisa menghancurkan kesehatan kita. Saya yakin itu yang ditulis oleh Nabi yang ditunjuk oleh Elohim. Saudara, saya tadi malam lihat tentang bahayanya kacang, biji-bijian termasuk beras, jagung, kacang tanah atau kacang apapun, saudara. Ada yang namanya bakteri Aspergillus flavius, saudara. Lalu itu mengeluarkan racun, ya, alfa toksin, ya. Itu bisa menyebabkan kematian, menyebabkan kanker. Itu ada di biji-bijian. Jadi kalau saudara makan apapun, mau kacang hijau, kacang tanah atau apapun, kalau warnanya itu ada nempel hitam sedikit aja bercak, jangan dimakan. Yaitu Aspergillus flavius. Itu sangat berbahaya. Jadi banyak orang kanker itu bukan hanya dari pestisida, insektisida, herbisida, fungisida, bukan itu saja. Dari jamur-jamur yang mengeluarkan racun. Dan racunnya itu kalau sudah ada, saudara, misalkan saudara suka makan kacang tanah ya, yang ada kulitnya. Itu waktu saya kecil, itu saya sering menemui waktu buka, itu bongkeng, orang Jawa bilang bongkeng, tuh, hitam dalamnya. Nah itu jamur Aspergillus flavius. Tapi dulu kan tidak mengerti, makan saja. Sekali, tapi kalau pahit kita buang, betul nggak? Nah ini sangat berbahaya. Jadi kalau Taurat itu ditulis kembali untuk abad ini, peradaban ini, isinya bukan lagi babi itu haram, tidak.
Isinya itu pasti kandungan-kandungan kimiawi yang sangat berbahaya, termasuk minuman-minuman. Saudara tanya, kan apa ya? Di dalam kitab Imamat dan Keluaran itu tidak ada aturan tentang minuman. Tidak ada. Oh, orang zaman dulu minum ya banyu, habis anggur tok. Aturannya apa di sana? Jangan minum air yang keluar dari gunung batu, dari sungai mengalir aja, masuk ngono. Terus air ya air, aduh. Tapi kalau zaman kita, yang namanya minuman itu ada ratusan macam, betul nggak? Lah pasti kalau Taurat diberikan sekarang ada aturan tentang minum itu. Kamu tidak boleh minum mokaflut, kamu tidak boleh makan minum canta, kamu tidak boleh minum iki apa iki, kok canta sih? Salah, ngomong. Cetahen. Kamu tidak boleh minum ini yang harga minumannya itu melip-melip itu saudara. Kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5. Kamu tidak boleh minum yogurt ini. Yogurt waktu 150.000 rong mangkok tok iki opo-opoan. Kayak aku duit 20.000 tak gawe no sapanci. Mikir yogurt itu gampang ada karuan. Blender buah, kasih ono susu, kasih ono gula, difermentasi 3 hari sampai 1 minggu, langsung jadi yogurt. Gampangnya gitu loh, tuh beli, antri kayak orang gak waras. Loh, saya itu kalau kayak gitu tuh fenomena sosial seperti itu saya sangat kritis. Kasihan generasi ini, goblok. Kalau nggak punya uang bingung, begitu punya uang nggak mikir itu untuk sesuatu yang berguna atau tidak. Semua hanya mengarah pada gaya hidup. Untuk apa saudara belanjakan uang hanya untuk gaya? Firman bilang jangan belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti. Artinya sesuatu yang tidak dibutuhkan, hanya demi lifestyle. Hanya supaya kalau ditanyai orang, kamu dari mana? Atau saudara nggak ditanyai orang, kamu yang tanya, kamu sudah ke sana? Oh, gitu. Apa itu? Oh, itu yang baru. Oh, ketinggalan zaman Cooper. Aku sudah 4 kali di sana. Semakin sering semakin menunjukkan kegoblokan. Yang kamu makan itu racun toh. Kok bangga? Minum suwe kok bangga? Namanya aja suwe. Lo kok bangga? Kamu sudah ngicipi itu. Wah, rugi kamu. Rugi apa nih? Lo kok sih ngombe terus itu sih rugi. Badanmu sedang dihancurkan dari kanker, saudara. Semua zat kimia apapun itu karsinogen, penyebab kanker. Banyak yang nggak ngerti itu. Nah, jadi sekarang ini saudara bebas, wis gak usah kakek ngomong, gak usah ikut kan apa malah. Ingat, Pak Gembala jebak loh ini. Hati-hati loh. Kita itu boleh makan kalau kita lihat Pak Gembala sendiri makan. Aku nek mangan gak usah ngomong kon, wis 2 minggu aku mangan. Nggak usah ngomong kamu, memang kenapa? Apa saya kalau makan itu saya tidak mengasihi saudara? Loh kenapa Pak? Bapak kok makan kenapa sih? Alasan saya gampang, saya makan itu demi kesehatan. Bagaimana Pak maksudnya? Saya sudah 18 tahun ini mencoba. Ku mencoba. Apa sih lagunya? Aku ini mencoba terus. Tapi tubuhku tuh menolak terus. Mencoba yang terbaik, yang tersehat menurut pandangan saya atau pandangan orang yang menyelidiki, yang juga pandangannya bisa berbeda dengan pandangan orang lain. Ternyata nggak enak, tubuh saya nggak bisa. Jadi saya mencoba lagi ini, saudara. Kalau ini tetap nggak enak, saya menantikan fase di mana di sebelum zaman Nuh masuk Bahtera, zaman Henokh, maka manusia tidak makan hewan, tidak makan binatang. Dan fase itu mulai ada indikasi mulai terjadi. Apa vegetarian semua Pak? Tidak. Makan daging, tapi daging buatan yang dikembangkan di lab tanpa darah. Dan itu sudah ada di negeri Belanda dan di Cina. Alasannya sederhana.
beternak binatang tidak berperi kebinatangan. Beternak hewan menghabiskan air. Ternak seekor sapi atau seekor babi seumur hidupnya sampai tidak dipotong bisa menghabiskan sampai berpuluh-puluh kubik air hanya satu ekor babi. Bayangkan kalau babi itu ada jutaan, air bersih itu habis hanya untuk memandikan babi dan nyirami PL-nya. Sapi juga seperti itu. Saudara, sapi itu sekali minum, saudara, itu bisa 20 liter satu hari. Saudara kan 20 liter untuk satu minggu ya toh? Itu kalau ingat minum. Jadi mereka sudah mengembangkan daging-daging yang ada di lab. Tidak ada darahnya, tapi diambil dari sel binatang itu, kayak cloning gitu, saudara. Sekarang saya tanya, itu makan binatang atau enggak? Enggak, itu bukan binatang lagi. Karena dia dikasih dari tumbuh-tumbuhan, dari apapun, saripati apapun, esens dari semua mineral, vitamin, dan zat-zat asam amino, protein apapun, buatan semuanya yang dimasukkan di dalam sel yang dikembangkan di laboratorium itu. Sehingga bentuknya, teksturnya persis 100% dengan daging-daging itu. Dan saudara kalau makan itu, saudara tidak akan bisa membedakan itu daging hewan atau bukan. Itu nanti fase Nuh menuju ke fase Henok. Lihat saja. Saya sudah bocorkan hari ini. Jadi pada akhirnya kita makan itu semua. Apakah tidak ada di situ nanti komplain? Apakah tidak ada nanti tubuh kita itu menolak? Aduh, pasti banyak. Karena itu semua kimiawi. Nah, saudara, semoga ketika saat itu datang saya masih hidup. Dan saudara juga masih hidup dengan sehat. Ya, jadi itu prakata khotbah pagi hari ini. Prakata hampir jam 8. Ya. Supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Jadi saudara itu merdeka, bebas tapi terarah. Makan bukan untuk kesenangan, makan itu kebutuhan untuk sehat. Kalau saudara merasa sehat makan babi, silakan makan babi. Kalau saudara merasa sehat makan ikan, silakan makan ikan. Kalau merasa sehat makan tikus, makan tikus. Ada penyelidikan daging tikus jauh lebih bagus dari daging apapun. Karena tikus itu lemaknya sangat sedikit dan proteinnya sangat baik. Loh. Tikus apa itu Pak? Mulai tikus curut, tikus buta, tikus contong, got, tikus ekor putih, atau bamboo rat. Saya tuh sampai mau ternak bamboo rat, tikus bambu. Beratnya bisa 3 kg satu tikus. Itu tikus opasu, saudara. Waduh, itu Cina itu lagi ngembang biakan, itu luar biasa. Itu makanannya kaisar-kaisar dinasti-dinasti Cina dulu. Tikus bambu. Wah, bentuknya enggak kayak tikus, saudara. Mirip-mirip kayak hamster tapi besar. Jadi bisa dipelihara. Saya sudah mau pesen itu di Jawa, tapi gara-gara harganya murah, saya takut. Masa satu ekor 900.000? Masih kecil, oh ya sudah bisa berkembang biak, 900.000. Harus beli 3. Waduh, 2.700.000 tikus telu. Saya belum pengalaman untuk memelihara itu. Nanti kalau mati, uangnya sia-sia habis. Nah, daripada gitu tak tokono PP 100 ekor anakan cuma 1,5 juta. Tapi dapat 100 ekor. Tahu-tahu saya sudah ternak ayam itu ribuan ayam. Pengalaman saya. Jadi lebih aman. Ini Senin nanti datang lagi ayam, saya ambil 100 ekor lagi. Dibesarkan lagi untuk yang sudah kadung jatuh cinta dengan ayam, silakan makan ayam. Sudah kadung siwak sama babi, silakan, tidak usah makan babi. Ya, tidak usah meso-meso nih kayak babi. Saudaramu itu niatnya baik saja untuk menikmati tahun kemerdekaan. Ya, jangan sirik-sirik, jangan marah, sudah hargai semuanya. Kalau tidak suka ya gak usah pangan. Kayak no wong liya sing
yang suka, ya sudah lah gitu. Kalau saya sendiri, ya, jadi saya sebagai gembala itu saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ajarkan dan dengan gaya hidup saya. Ya, saudara kan tidak tahu bagaimana saya itu menjaga kesehatan saya. Di usia saya 62 tahun, saya itu selalu membatasi berat badan saya tidak boleh lebih dari 75. Dan itu saya berhasil sampai usia sekarang. Dengan catatan saya punya banyak uang, bisa kulineran apapun. Saudara, tiap 3 hari saya timbang, kalau lebih aja setengah kilo, saya sudah tidak mau makan. Harus kembali. Enggak kayak jemaah. Dia turun 20 kilo, setelah itu naik 25 kilo. Tuh, beda tuh saya dengan saudara. Selama seumur hidup saya ini, khususnya di Bukit Hermon, saya itu sangat memperhatikan apa yang saya makan dan saya minum. Dan karena saya ini tipe sekretor itu artinya sesuatu yang tidak cocok, itu hitungan detik saya bisa rasakan. Nah itu bukan kelebihan saya, karena semua manusia di dunia terbagi dua, sekretor dan non-sekretor. Tapi kebanyakan orang itu non-sekretor. Artinya dia makan, dia nggak terasa itu cocok nggak, tiba-tiba dia sakit. Nah itu sebabnya ada orang bilang, kenapa ya kelihatannya sehat kok mati, kelihatannya sehat tiba-tiba kolek, koma, meninggal. Oh itu dokter os itu masih muda ngomong kesehatan tiba-tiba mati. Loh, non sekretor. Ada orang mati itu karena suka minum kopi, tapi mainnya tidak terganggu. Tiba-tiba akut dihantam gutnya luar biasa, asam lambungnya sampai tembus ke paru-paru, langsung mati dia. Saya minum kopi hanya 1 sendok, langsung mas saya itu kayak dipelintir. Jadi saya langsung tidak minum kopi. Saya tidak pernah benci kopi. Waktu muda saya peminum kopi. Apalagi kalau doa semalam suntuk. Jadi dulu di Surabaya itu sering doa itu semalam suntuk. Mulai dari 10 malam sampai jam 5 pagi. Itu saya mimpi. Supaya nggak ngantuk, itu saya sediakan kopi sampai beberapa poci, saudara. Dan saya sendiri minum. Waktu itu saya hanya merasakan apa ya? Kalau habis doa semalam suntuk kok saya tuh kayak mual gitu. Tidak enak tubuh saya. Saya waktu itu nggak ngerti kalau itu dari kopi. Tapi karena lambung saya masih muda kuat, saya cuma kayak mual, nggak ada sakit sama sekali lambung. Nanti belakangan ketika saya sudah pindah ke sini, umur saya 35 tahun, kerja saya berat, banyak beban, saudara, lambung saya mulai terganggu. Di situ saya bisa merasakan hanya sedikit kopi itu sudah bisa sakit saya. Itu sebabnya sampai hari ini saya nggak pernah minum kopi sama sekali. Kita di sini ada 26 tahun, dia 26 tahun nggak pernah minum kopi. Bahkan saya akan cerita tuh, minum Ovaltine Milo itu loh, hanya 1 teguk, lambung saya kayak dipelintir. Susu kental manis yang sekarang nggak boleh disebut susu, hanya kental manis. Itu lambung saya juga kayak dipelintir. Jadi kalau ada jemaat kasih cookies, itu ada SKM-nya itu, saya pasti nggak mau makan. Itu saya paling anti sama itu. Itu asamnya luar biasa. Nah, jadi saya bukan hanya lambung saya, saudara, tapi ada lagi leher saya. Nah, leher saya itu kaku ketika makan protein atau daging hewan. Saya sudah mencoba daging sapi yang terbaik. Saya bikin bakwan sendiri. Saya ini yang tukang bikin bakwan sejak di Surabaya. Nggak digiling kalau saya dulu, saya pukul dan itu hasilnya luar biasa. Kalau sekarang saya gilingkan, tapi nggak ada campuran yang aneh-aneh. Daging paha tanpa lemak. Saya makan paling 2 kali. Leher saya sudah kaku. Nanti pelan-pelan bisa kedelinges. Orang Jawa bilang kedelinges. Mau gini aja sulitnya bukan main. Mau lihat belakang badannya harus gini. Tapi saya nggak cerita saudara. Saya coba, saya berhenti. Coba lagi. Loh kok gitu lagi? Ikan, beralih ke ikan. Ikan tuna. Kenapa makan ikan tuna? Kok begitu ya? Kok yang jangan sini saja?
Wah, mungkin tuna besar, tuna kecil, 1 kilo murah, 20.000, 25.000. Sekali makan saya 1 ekor, 2 ekor. Karena memang proteinnya butuh banyak saya untuk mempertahankan masa otot. Minim makan daging itu harus setengah kilogram untuk ukuran tubuh saya 75 kilo. Setengah kilogram daging, mau sapi, mau apapun. Ternyata makan tuna, itu saksinya itu ada Andre, karena dia belanja ke pasar. Dan setiap saya makan, dia pasti tahu di pagi hari ini. Waduh, makan ikan kok cengang semua. Saya sudah beralih ikan apapun. Yang tidak cengang itu cuma satu, mujair. Nah, itu sebabnya sampai hari ini saya itu makan mujair. Tapi juga nggak berani terlalu banyak. Karena mujair itu, ya bagaimanapun juga, saudara. Ya pokoknya kalau itu dari Tondano, ya, saya kan tahu sekitar Tondano. Habitatnya kurang bagus menurut saya. Kalau ada air mengalir bagus itu saya lebih berani. Tapi paling tidak itu makanan saya tidak bisa cengang itu kalau makan mujair. Nah, saya sudah coba 2 minggu ini makan bak. Tiap hari saya makan bak. Lemaknya saya makan, tidak cengang sama sekali. Jadi saya itu makan bukan karena mulut saya ingin sesuatu, tapi saya hanya ingin sehat. Beda dengan saudara. Saudara makan apapun, bahkan yang tahu tidak sehat ke saudara makan. Kalau bak itu bisa membuat saya cengang, tidak mungkin saya makan lagi seumur hidup. Bukan karena itu haram, tetapi karena mengganggu tubuh saya. Bisa kan? Apa sih memang enaknya dia? Nggak ada istimewanya. Mana itu kan saya bilang, aduh, kalau dilihat kempronya itu sudah. Ada jemaat bilang, mau makan bak nanti kalau Pak Gembala yang ternak. Ya, ternak itu butuh modal besar, saudara. Saya kepingin ternak memang organik, bagus. 1 ekor babi 1 kandang. Sehingga tidak memungkinkan dia itu kotor-kotor. Kandangnya di bawah bukan lantai, tapi besi. Sehingga kotoran kencingnya langsung turun. Ya memang saya kepingin itu, tapi itu modalnya cukup besar. Karena tempatnya juga harus dipersiapkan. Saudara, saya ingin itu bagi yang cocok-cocok. Karena apa? Saya peringatkan saudara suka makan ikan ya. Semua ikan yang saudara beli di pasar, mau yang frozen maupun yang tidak, itu minim ada 2 yang berbahaya di sana. Merkuri dari lautan yang sudah dikonsumsi oleh ikan apapun. Kedua, formalin untuk pengawet ikan. Sudah jadi rahasia umum. Semua ikan pasti diformalin. Termasuk di Jawa. Di Jawa itu pasar Pabean, itu tempat saya suka belanja. Itu pusat. Di Surabaya itu ada 2 pasar, Pabean dan Keputaran. Itu tempat saya belanja karena saya dulu cateringan. Kalau belanja di sana itu murah-murah, tapi yang paling lengkap Pabean. Karena itu ikan itu dari seluruh bagian Pulau Jawa itu kumpul di sana ikan-ikan. Suatu hari itu disidak oleh BPOM. Ternyata semua ikannya itu ada formalinnya. Lalu BPOM mau bertindak apa? Karena dijawab oleh semua pedagangnya, kalau tidak dikasih formalin, ikan itu 2-3 jam sudah busuk, Pak. Kalau busuk kami bisa jualan apa? Itu sebabnya di Jepang, saudara, ikan itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Ikan di pasar itu tanpa formalin, kalau lebih dari 4 jam, harganya separuh langsung. Kalau di sini sudah di freezer 2-3 hari, tetap gak separuh loh reganya. Kita yang beli yang separuh mangkem. Beda bangsa, beda budaya, beda kelas. Saudara bilang makan ikan sehat, kayak orang Jepang makan sashimi ya, sehat. Nanti dulu ikan apa yang kamu makan? Kalau di sana ikannya seger, kamu ikan apa? Saya ini sudah ke pantai mau kulaan ikan berkali-kali. Pak Jeko bawa ikan itu saudara tahu, 1 minggu ada di kapal di Pak Jeko. Bagaimana ikan 1 minggu itu bisa awet? Formalin, tong-tongan formalin.
Kecuali dia bawa itu hidup-hidup. Kalau mau makan ikan, mancing odewe. Tapi mancing pun ada bahaya, merkuri. Dan merkuri itu bahayanya luar biasa. Karena dia tidak bisa dibuang oleh tubuh kita seumur hidup kita. Ya, ini saya tekankan kepada yang suka makan ikan. Itu sebabnya saya itu agak takut makan ikan laut sekarang itu. Takut saya. Benar-benar sudah. Karena kenapa saya kok suka lupa ya sekarang. Merkuri. Saya 5 tahun belakangan itu, hampir tiap ke Manado, yang saya makan itu tuna. Sudah. Tuna bakar, tuna sehat. Tuna kan sehat, omega 3-nya bagus. Betul omega 3-nya bagus. Darah saya tidak bisa tinggi, saudara. Tuna itu mengandung omega 3 untuk jantung bagus, untuk pembuluh darah arteri bagus. Tapi karena apa saya 5 tahun belakangan kok suka lupa. Bahkan hal yang paling saya kuasai saya bisa lupa. Blank. Ternyata itu merkuri. Merkuri bahayanya, saudara lihat aja di YouTube, di Google. Saudara lihat bahayanya merkuri. Dan merkuri itu menurut Universitas Airlangga, ketika saya masih di Surabaya sekitar tahun 90-an, mereka menyelidiki kerang darah yang ada di Kenjeran. Itu banyak merkurinya. Dikatakan kalau orang makan kerang itu 1 hari hanya 1 kerang, bukan 1 kilo ya, 1 kerang. Tiap hari 15 tahun dia pasti mati kena kanker karena merkuri. Jadi banyak orang kena kanker itu karena ikan, karena merkurinya. Jadi jangan bangga makan ikan terus, saudara. Hati-hati makan ikan. Minim gampang pikun, lupaan. Belum kena penyakit syaraf-syaraf yang lain, itu karena merkuri. Merkuri bisa membuat orang epilepsi, kejang-kejang dan sebagainya. Itu saya sudah bilang sama saudara Budi. Isdiono itu suka step, suka kejang ya kan? Tiap hari makannya tuna. Berhenti makan tuna, makan babi. Loh, kemarin sudah makan babi, betul nggak? Iya, Bu. Seneng deh. Enggak tahu, katanya itu tahu katanya. Pas ada ke sana, wah, Mas Is makan babi. Bukan, ini tahu ini. Lupa, enggak bisa beda no tahu sama babi. Kenapa saya drastis seperti itu? Apa itu percobaan? Juga untuk percobaan. Karena babi lemaknya omega 3 bagus untuk jantung, untuk syaraf bagus. Ya, ayo makan. Kekurangan lemak itu, kekurangan lemak esensial. Kejang terus tiap kali, gelundung terus, syarafnya lemah, kakinya nggak bisa gerak. Itu sebabnya sekarang nggak ibadah, betul nggak? Mana? Semoga nanti kasih babi 1 bulan bisa jalan lagi, bisa lari-lari. Loh, kalau memang iya kenapa? Kalau memang iya kenapa? Daging sapi sehat? Oh, ganti dulu. Sapi-sapi apalagi di luar negeri yang dari lote itu semuanya bukan makan rumput, makan pelet dan diberi hormon pertumbuhan. Yang kalau saudara makan itu penyakit datang semua. Enggak begitu sudah. Kita sudah ada makanan halal, enggak ada. Pokoknya apa yang menurut saudara itu berguna untuk saudara, silakan. Amin. Amin. Ayo. Saya tegaskan lagi nih, saya tidak sedang menjebak saudara. Kok cek wedi nih. Anak-anak muda-muda itu ada 2 itu, Benaya sama Rafael, kerja di Perseba, masak makan enak, enak sekali. Yang enak bukan itu ya, masak saya yang enak. Jangan salah, tanpa ikan, tanpa daging pun masak saya smoky memang. Kayak restoran ya, oh enggak enak ini, oh enak. Terus dagingnya enak enggak? Iya, dagingnya enak, daging sapi ya, biasa rasanya gini. Saya bilang, siapa bilang itu sapi? Loh apa ini? Ini bak. Hah? Loh kok enggak kayak bak ya? Katanya Rafael. Langsung saya bilang, loh pernah makan bak ya? Kok bisa tahu bedanya? Kok bisa bilang enggak kayak bak? Berarti pernah makan bak ya? Iya, beberapa kali. Ya, kepaksa. Siapa yang maksa? Enggak ada. Anak-anaknya kalau ngomong hati-hati, kejebak. Ya,
Ternyata orang tuanya yang ngaku. Beberapa kali yang makan, sering kalau diundang pesta-pesta sikat aja. Loh, ya loh, nggak taat ini, malah no awake gampang srek naik. Coba nih taat, stabil gitu. Tapi mulai sekarang taat ya, taat ya. Yo taat tuh nggak ada aturannya. Apa yang ditaati? Nggak ada aturannya. Hidup tanpa aturan, indah sekali. Hidup itu nggak ada aturannya. Hidup orang Kristen itu nggak pakai aturan. Aturannya cuma satu. Kasih. Cuma itu aturan. Barang siapa mengasihi aku, Yesus katakan, dia melakukan perintahku. Apa perintahnya? Kasihilah saudaramu seperti aku mengasihi kamu. Cuma itu. Enak tuh jadi orang Kristen? Enak nggak? Nggak enak? Loh, jadi orang Kristen enak nggak? Loh, kenapa nggak berani jawab? Ya nanti jawab enak, aku sudah mengasihi belum? Yang repot itu pertanyaannya kedua itu. Pertanyaan berikutnya gitu, tambah soro jawabnya. Enggak, saudara. Jadi pagi ini saya khotbahnya sebentar aja ya. Perakatannya sudah penuh dengan sebetulnya isi khotbah saya tentang peperangan. Jadi hidup adalah peperangan. Maka saudara, Yahweh Elohim kita, ya, Yahweh Elohim kita, coba kita akan baca satu ayat aja. Haleluya. Keluaran 15 ayat 3. Ya. Yahweh itu pahlawan perang. Yahweh itulah namanya. Amin. Yahweh itu pahlawan perang. Jadi nama Yahweh itu ada hubungannya dia sebagai pahlawan perang yang selalu ada. Ya. Jadi Yahweh itu pahlawan perang, Yahweh itulah namanya. Yaitu pahlawan perang, Yahweh itu. Ya. Saya akan bacakan dalam Ulangan pasal 1. Saudara buka juga Ulangan 1 ayat 30 sampai 33. Yahweh Elohimmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Yahweh Elohimmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Yahweh Elohimmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan padamu jalan yang harus kamu tempuh. Perhatikan bahwa Yahweh Elohim berjalan, dia yang berperang untuk kita. Ya, di dalam Yosua pasal 10 sekarang. Saya bacakan beberapa ayat ya dengan cepat. Yosua pasal 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian bahwa Yahweh mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Yahweh. Ya. Sekarang Mazmur 144. Mazmur 144 ayat 1 sampai 4. Terpujilah Yahweh gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Adon, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Namun dia sangat mengasihi kita. Justru karena kita ini lemahnya luar biasa. Kita ini hanya seperti angin. Hari kita seperti bayang-bayang yang lewat. Siapakah kami anak manusia ini sehingga engkau memperhatikan atau memperhitungkan kami? Habakuk pasal 2 ayat terakhir. Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 20. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalurkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Yahweh ada di dalam baitnya yang kudus.
Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara, itu ayat kunci pagi hari ini. Yahweh ada di mana? Yahweh ada di dalam baitnya yang kudus. Bait Yahweh itu siapa? Saya dan saudara. Lalu kalau dia ada di dalam kita, dia ada di baitnya, yaitu saya dan saudara. Berdiam dirilah di mana? Di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara, saya akan bacakan untuk saudara. Ya, kalau saudara mau nulis ayatnya boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yahweh itu disebut pahlawan perang. Yahweh itulah namanya. Ada 7 yang saya tulis di sini sebagai pahlawan perang. Dia disebut perisai, dan semua ini ada hubungannya dengan perang. Perisai atau tameng. Perisai, Yahweh adalah perisaiku. Kejadian 15 ayat 1, Mazmur 3 ayat 4, pasal 5 ayat 13, pasal 84 ayat 1 dan 2. Yahweh adalah tempat persembunyianku. Ketika perang orang dikejar, dia bersembunyi. Mazmur 119 ayat 114. Yahweh adalah tanduk keselamatanku. Mazmur 18 ayat 3. Yahweh adalah menara yang kuat. Mazmur 61 ayat 4, Amsal 18 ayat 10. Yahweh adalah kota benteng. Mazmur 46 ayat 8 dan 12, pasal 62 ayat 3 dan 7, pasal 94 ayat 22. 6. Yahweh adalah gunung batuku, perlindunganku, penebusku. 1 Samuel pasal 2 ayat 2, pasal 22 ayat 47, Mazmur 18 ayat 3 dan ayat 32, Mazmur 19 ayat 15. Ketujuh terakhir, Yahweh adalah kubu pertahananku. Mazmur 91 ayat 2 dan 144 ayat 2. Saudara, Yahweh itu, nama Yahweh disebut Yahweh karena dia adalah pahlawan perang. Nama Yahweh ada hubungannya dengan dirinya sebagai pahlawan perang. Yang diperangi adalah kuasa kegelapan roh jahat. Di dalam perjalanan bangsa Israel, peperangan itu dimaknai dengan berperang melawan manusia-manusia durhaka yang dikuasai roh jahat. Tetapi peperangan di Golgota, Yesus mengajarkan inilah inti dari peperangan, yaitu ketika dia mati di kayu salib. Waktu itu ketika dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, Bapa mengapa kau meninggalkan aku? Saat itu dia masuk ke alam neraka, Hades. Yesus masuk neraka bukan waktu dia di kuburan 3 hari, salah, itu di Firdaus dia. Ketika, jadi Yesus itu masuk neraka itu bukan waktu dia ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku, bukan. Itu dia langsung masuk ke Firdaus bersama penjahat di sebelah kanan. Tetapi ketika dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani, itu dia di Hades. Di sanalah dia mematahkan kuasa iblis, kuasa kegelapan. Sehingga ada jaminan bagi orang di sebelah Yesus, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Karena Yesus sudah menyelesaikan misinya sebagai Yahweh, pahlawan perang. Dia berperang melawan kuasa kegelapan dan alam maut. Sehingga kunci kerajaan Samayim ada, dia pegang. Saudara tidak peduli ada orang bilang, mana buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Oh, orang dari seberang sana selalu bilang, mana buktinya? Zakir Naik itu yang sudah diusir dari semua negara sekarang. Dia selalu menantang orang Kristen. Buktikan kalau Yesus pernah ngomong aku adalah Tuhan, maka saya akan jadi orang Kristen. Tidak usah Yesus bilang akulah adalah Tuhan. Yesus berkata apa? Kuasa di langit, kuasa di bumi ada di dalam tangan. Siapa yang memiliki kuasa di langit, di Samayim dan di bumi kalau bukan Elohim sendiri? Betul nggak? Hanya orang bodoh yang selalu bersilat kata, buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Pernah ada dia bilang aku Tuhan? Dia tidak pernah bilang aku ini Tuhan. Untuk apa? Dari dulu memang dia adalah Elohim, dia Yahweh. Cukup dia berkata sebagai seorang manusia yang adalah putra Elohim, dia berkata semua kuasa ada di dalam tangan. Kuasa penghakiman, kuasa penghukuman, kuasa penyelamatan, kuasa penebusan ada di dalam Yesus Hamasiah. Lalu siapa dia yang berhak mengampuni dosa dan menyelamatkan kalau bukan Elohim sendiri? Saudara, kita sebagai orang Kristen itu
satu-satunya kalau mau disebut agama yang paling logis, paling masuk akal, dan memberi jaminan yang paling luar biasa. Itu sebabnya kalau ada orang Kristen lalu membelot, murtad, saudara. Saya bilang semua itu murtad. Kalau Kristen meninggalkan Kristen itu murtad, bukan mu'alaf. Siapa bilang? Kalau orang Kristen keluar dari Kristen ya murtad lah. Tidak peduli dia pindah ke agama apa. Itu hanya orang Kristen yang tidak mengerti siapa Yesus. Kasihan, saudara. Jadi kembali lagi, dia sebagai pahlawan perang. Peperangan di Golgota itu sudah selesai, sehingga dia berkata tetelestai, sudah genap, peperangan sudah berakhir. Saya itu nggak perlu berperang, saudara nggak usah berperang. Oh, kita sudah menang kok perang. Terus menang kok perang. Betul nggak? Ada orang sudah menang terus perang terus, ada. Kalau sudah menang, untuk apa perang? Menikmati kemerdekaan, itulah namanya hidup dalam anugerah. Menikmati kebebasan, menikmati kemerdekaan. Lalu menikmati kemerdekaan itu bagaimana, Pak? Berdiam diri di hadapan Dia. Itu menikmati kebebasan. Berdiam diri di bait kudusnya, dan bait kudusnya adalah kita. Yahweh ada di bait kudusnya. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara, kita nggak perlu perang, kita cukup berdiam diri di hadapannya. Dia sudah menang dan kemenangannya diberikan pada kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus. Ya, saudara, sekarang saya kembali. Bayangkan, Yahweh Yesus Masih itu perisai kita. Berarti perisai itu kan bisa menghalang-halangi serangan musuh, toh? Betul nggak? Betul nggak? Nah, tidak ada kuasa santet tenung itu bisa kena kita. Mau ada perisai, dan perisainya adalah Yahweh. Itu sebabnya saya katakan, anak Elohim tidak mungkin bisa kena kuda-kuda, tidak mungkin bisa kena gendam, tidak mungkin bisa disantet, tidak ada, karena dia adalah perisai. Kedua, dia adalah persembunyianku. Kalau dia tempat persembunyian kita, iblis bisa nemukan kita nggak? Nggak bisa. Jangan saudara pikir iblis itu maha hadir, maha tahu. Tidak. Lah kalau iblis bisa menemukan saudara setiap saat kau dibedeni. Kenapa ya? Kok saya nggak bisa lihat setan? Lu kok udah lihat setan? Setan aja nggak bisa melihat kamu kok. Kalau engkau jadikan Yahweh tempat persembunyian. Ketiga, tanduk keselamatan. Tanduk itu senjata. Jadi Yahweh itu adalah senjata kita untuk melawan musuh-musuh kita. Dialah tanduk keselamatan kita. 4, dia menara yang kuat. Di zaman perang, orang kalau mau naik ke menara yang tinggi, dia bisa lihat situasinya musuh. Dan Yahweh itulah menara kita yang kuat. Lalu yang ketiga, kota benteng perlindungan yang teguh, yang tidak bisa dijebol oleh apapun. Kota benteng kita. Lalu dia gunung batuku. Lalu apa? Perlindunganku, penebusku. Zaman dulu saudara, orang kalau perang itu naik ke gunung tinggi, gunung batu. Lalu mereka cari di bawahnya itu celah yang sempit, yang hanya bisa dilewati oleh mungkin 1 orang tapi rombongan, atau 2 atau 3 orang tapi rombongan, celah sempit. Mereka cari gunung batu di atas yang banyak batunya. Begitu musuh lewat di situ, batunya digelundung dong, saudara. Digulirkan, mati semua di sana. Lah, zaman dahulu itu seperti itu. Pengertian dari Yahweh adalah gunung batuku itu seperti itu. Kita bisa menghancurkan musuh-musuh kita. Lalu dikatakan dia juga perlindunganku, dia penebusku. Yang terakhir dia kubu pertahananku. Kubu pertahananku. Jadi kubu itu dengan benteng beda. Jadi kubu itu berbicara tentang kediaman untuk sementara. Kalau orang perang itu kemah-kemah, itu kubunya musuh di mana, kubunya kita ada di mana. Nah, kota benteng itu saudara memang suatu tempat yang memang dibentengi, yang bisa direbut dan sebagainya. Tapi kalau kubu itu bisa pindah-pindah, ya.
Dan kubu itu berbicara tentang keberpihakan. Kamu ada di kubu mana? Di kubu A atau kubu B? Kubu musuh atau kubu barat atau kubu timur? Nah, gitu ya. Nah, jadi dia itu kubu pertahanan kita. Semua kriteria-kriteria yang ada di dalam nama Yahweh itu semuanya berhubungan dengan perang. Saudara sadar nggak? Yahweh Elohim kita itu memang pahlawan perang. Yahweh pahlawanku, Elohim dan Rajaku. Nah, gitu ya. Yahweh, kau Bapakku. Kan gitu. Kalau Yahweh pahlawan perang kita dan dia sudah menang untuk kita, apa yang saudara pergumulkan? Itu pesan terakhir saya. Apa yang saudara pergumulkan? Ada orang Kristen bilang, saya sedang bergumul dengan masalah saya ini. Keliru. Untuk apa saudara bergumul? Saudara kan sudah menang. Saudara kan sudah menang. Untuk apa bergumul? Betul? Mau dia pahlawan kita, dia perisai kita, dia tanduk keselamatan kita. Dia sudah segalanya. Dia yang berperang untuk kita. Kamu bergumul ngapain? Tapi masalah saya ini berat, Pak. Loh ya kenapa terus? Oh, kamu sudah menang perang kok. Untuk apa kamu bergumul? Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Berdiam dirilah di hadapan Yahweh. Ketika kau berdiam diri, maka semua apa yang ada di dalam sifat atau karakteristik Elohim, Yahweh Yeshua Mashiach, itu akan digenapkan dalam hidup kita. Kamu diam saja dan aku yang akan berperang bagi kamu. Itu Yahweh katakan. Ingat Yeriko, orang Israel cukup diam. Bukan tidak tahu masalahnya, dia tahu Yeriko ini yang akan mereka rebut. Itu sebabnya mereka mengelilingi kota itu, tapi diam. Itu diam itu menunjukkan dia tidak berbuat apapun. Dia hanya berdiam diri di hadapan Yahweh. Maka Yahweh Elohim sendiri akan menghancurkan kota benteng itu. Tidak peduli seberat apapun masalah yang ada dalam hidupmu. Dan tidak peduli itu masalah apa, mulai dari masalah keuangan, pekerjaan, hidup, nikah, rumah tangga, anak, dan apapun. Kamu tidak perlu bergumul, tidak perlu susah di sana. Cukup berdiam diri di hadapan Yahweh. Mengapa kau bergumul? Bukankah kita hanya angin, kita hanya mimpi. Kita hanya seperti kabut yang ada hari ini dan besok lenyap. Kita tidak punya kemampuan apapun. Kita tidak bisa mengandalkan apapun dalam diri kita. Karena kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Saudara dan saya hanya segenggam abu yang tidak berarti. Ketika kita mati, dikremasi, dibakar, abu kita hanya segenggam. Keberadaan kita hanya seperti itu. Apa yang ingin saudara pergumulkan? Saudara merasa berat dengan beban hidup ini. Untuk apa? Kalau saudara punya Elohim, yaitu Yahweh Yeshua Mashiach, ingat, dia pahlawan perang. Amin. Yahweh memberkati saudara semua. Amin. Silakan kami berdiri. Kini saatnya berdiri di altar. Berdiam diri di hadapan Dia, di hadiratnya, di altarnya yang kudus. Silakan jemaat maju depan memberi 10-10 Kini saatnya berdiri di altarnya.
Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Yesus Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, kita masuk hadirat-Nya Maha Firman-Mu menyucikan kami, Firman-Mu menguduskan kami, Firman-Mu memerdekakan kami. Barang siapa yang mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Engkaulah Yesus Masih Allah kebenaran kami. Engkau pahlawan perang kami. Engkau membebaskan kami dari setiap pergumulan perjuangan kami di dunia fana ini. Kami hanya mau berdiam diri di hadapan-Mu, memandang wajah-Mu, dan menikmati kemenangan kami sebagai orang-orang yang hidup dalam anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih. Kami siap menikmati tubuh dan darah anak domba Elohim, dan Engkau menyucikan, menguduskan saudara-saudara kami, memberkati mereka yang melayani kami. Dan Yahweh Yeshua HaMashiach memberkati setiap jemaat yang sudah mengembalikan 1/10 dan 1/7. Mereka berlimpah-limpah dalam kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih, itu janji-Mu. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Yahweh Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Yesus Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Silakan berdiri. Mari puji, oh haleluya, haleluya, Elohim.
Kita masuk hadiratnya Maha. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Barang siapa memakan roti dan minum anggur ini, dia harus percaya bahwa ini adalah tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Dan dia harus percaya bahwa Yeshua HaMashiach adalah Allah Adonai, adalah Elohim, juru selamat menebus satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, pada malam perjamuan malam yang terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini, mengingatkan bahwa kamu telah disatukan di dalam kematianku, sehingga kita tidak akan mengalami kematian. Barang siapa memakan tubuhku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yeshua HaMashiach kita makan. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Angkat tangan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu, darah yang menebus setiap kehidupan kita dan mengampuni kita dari semua dosa dan kesalahan, darah yang menjadikan kita semua miliknya, darah yang menjamin bagi kita semua kemenangan yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yeshua HaMashiach kita minum. Haleluya. Terima kasih. Then sing my soul, my Savior, Lord, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. My Savior God, how great Thou art. Hallelujah. How great Thou art. Kami memujikan besar, Maha besar, Maha besar Elohimku. Haleluya. Elohim, kami memujikan besar Juru Selamat, Juru
Yahweh Juru Selamat. Bisa Yahweh suara. Haleluya. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda yang akan beribadah. Diberkati seluruh jemaat yang akan meninggalkan tempat ini. Kembalikan kami hari jam ibadah selanjutnya dengan berkat yang selalu melimpah. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Ahmas yang memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yesus Ahmas. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Amin. Shalom. Ku ingin selalu berdiam di bait-Mu, sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Bawa aku terbang tinggi bagai Raja Wali, melintasi awan suka duka, terbang kemenangan. Aku ingin selalu berdiam di bait-Mu, sujud menyembah, meninggikan nama-Mu. Aku terbang tinggi bagai Raja Wali, melintasi awan sukacita, merebut kemenangan. Di mahkotanya orang yang rendah hati, pujian dalam mereka, sorak-sorai, sorak-sorai, haleluya. Di mahkotanya orang yang rendah hati, pujian dalam mereka, sorak-sorai, sorak-sorai.